kartu mati Mulyono itu bukan di tangan Megawati, bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan gerakan mahasiswa, tapi di tangan anaknya sendiri. Fafa. Kasian banget jadi Jokowi itu sebenarnya. Pupu papa lo bilang punya dia. Salah lo pada. Lo tau nggak pupu papa itu punya siapa? Punya belimbing sayur. Gue baru sadar ternyata jadi menteri adalah salah satu pekerjaan paling berat di Indonesia. Soalnya selain harus jalani tugas dan tanggung jawab, beberapa menteri juga harus nyebokin anak presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Kartu mati Pak Jokowi di tangan anaknya sendiri. Ya kita tahu ya, dua anaknya Pak Jokowi sedang dalam masalah. Masalahnya apa? Ya diomongin terus sama netizen. Yang pertama, Gibran Rakabuming soal akun Fufu Fafa. Dan juga anak bontotnya soal jet pribadi. Sekarang gini teman-teman semua, Pak Jokowi selama ini ya sudah menata karirnya dengan karakter yang sangat-sangat merakyat, di mana beliau tampil apa adanya, jauh dengan barang-barang mewah dan lain sebagainya. Tapi di akhir masa jabatannya malah justru si anak bontot melakukan hal yang membuat netizen jadi salah persepsi kan soal Pak Jokowi yang orangnya sangat lugu dan sederhana. Dan juga yang kedua teman-teman semua, setelah sekian lama Pak Jokowi ingin bersatu dengan Pak Prabowo melakukan suatu hal yang kesannya itu mereka berdua itu mempunyai hubungan yang sangat baik sekali, tapi hancur di saat akhir jabatan Pak Jokowi, di mana ada akun Fufu Fafa yang sangat keras mengkritik Pak Prabowo dan itu menuju ke nama Gibran, yaitu Fufu Fafa ya, yang dikait-kaitkan kepada Gibran. Dan ini belum ada penjelasan konkret dari Gibran sendiri maupun dari Pak Prabowo. Jadi kita tunggu saja sih ya. Nah teman-teman semua, ini ada netizen anak muda yang sangat cerdas dan kritis. Kalian harus tonton sampai akhir ya. Jangan di-skip-skip biar paham. Dan juga nanti ada penjelasan mengenai pekerjaan menteri itu ternyata berat di Indonesia. Selain harus melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatannya, harus juga nyebokin. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Lu mungkin berpikir bahwa Raja Jawa itu terlalu kuat, tapi ternyata kartu mati Mulyono itu bukan di tangan Megawati, bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan gerakan mahasiswa, tapi di tangan anaknya sendiri. Fafa. Kasian banget jadi Jokowi itu sebenarnya. Udah membangun karir politik 20 tahun lebih. Selama ini mencitrakan dirinya adalah seorang yang merakyat, seorang yang sederhana, seorang yang wong deso, seorang gak pernah pengen marah, gak pernah pengen berkonflik secara terbuka. Giliran udah mau demisioner, anak-anaknya gak menularkan hal yang sama. Yang pertama Gibran, anak pertamanya yang sedang menggemparkan republik ini dengan akun Kaskus miliknya yang isinya julid-julid semua. Gue kira gue tuh udah haters Prabowo paling depan. Ngeliat berbagai postingannya Mas Gibran, ampun, saya mengaku saya kalah sama Mas Gibran soal menjuliti Prabowo dan juga kroni-kroni. Ya emang kenapa sih bang kalau julid gitu? Kan kita juga mungkin sebagai Gen Z punya banyak tuh second account atau alter account. Ya iya, kalau rakyat biasa mungkin gak ada masalah. Yang jadi masalah, Gibran ini adalah wapresnya terpilih dari presiden yang dia julitin selama ini, Prabowo Subianto. Dan kita tahu Prabowo ini kan baperan banget. Dibilang 11 dari 100 aja, sampai sekarang masih diungkit-ungkit. Apalagi dia ngelihat berbagai postingannya Gibran yang ngatain penculik lah, yang ngatain anaknya gay lah dan lain sebagainya. Gimana Prabowo gak sakit hati coba? Ayo, kasian kan. Jokowi ini udah capek-capek ngerangkul Prabowo masuk kabinet, dikasih jabatan menteri, diajak makan bakso bareng, bikin kesannya ini ada persatuan nasional. Sama anaknya dirusak. Sama anaknya dibikin kesan kalau selama ini cuma palsu. Belum lagi berbagai postingan Kaskusnya Gibran ini isinya seksis, isinya rasis, isinya gak substansial, gak penting. Dan ini nunjukin karakter asli daripada wapres terpilih kita. Dan bisa jadi Gibran ini dimakzulkan dengan alasan membuat perbuatan tercela.
Bisa jadi loh. Dan ini kartu mati Jokowi. Kartu mati berikutnya adalah di anak bungsunya, Kaisang Pangarep. Malah healing ke Amerika Serikat, pasca nggak bisa maju di Pilgub, pakai pesawat jet pribadi, bareng temennya katanya dan bareng istrinya, sambil makan roti 400.000. Coba, di mana merakyatnya? 1 bulan menuju Jokowi demisioner. Kita akan saksikan, seluruh gimmicknya selama ini akan terbongkar, seluruh kebohongannya akan terbuka, dan seluruh kejahatan demokrasinya akan ketemu dengan karmanya. Kita akan saksikan betapa keluarga Mulyono, dinastinya akan hancur, dan manuver elit juga akan semakin chaos, dan gerakan rakyat juga akan semakin berapi-api. Keluarga Mulyono, itulah kartu mati kalian. Gimana, luar biasa kan? Kalian harus dengarkan ini. Ya, jadi begitulah teman-teman semua. Kita akan melihat siapa aslinya mereka ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Netizen, lo pada fitnah aja lo. Pupu papa lo bilang punya dia. Salah lo pada. Lo tau nggak pupu papa itu punya siapa? Punya belimbing sayur. Makanya jangan fitnah-fitnah. Pupu papa lo bilang punya dia. Salah. Itu yang benar yang tadi gue sebutin. Nih gue ulang. Belimbing sayur. Ya. Jangan ya dek ya. Jangan. Makanya jangan pada curiga aja. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Emang bahaya ya rekam jejak. Untung gua ngetik gua nggak asal-asalan. Ih, serem, dikulitin langsung. Netizen di negara kita emang hebat. Udah. Ini kalau begini wataknya udah hampir sama nih kayak bapaknya nih. Ketika ada putusan MK bilang, ya tanyalah MK-nya. Ada keputusan MA bilang, ya tanyalah MA-nya. Kalau ada kesenjangan hukum bilang, ya tanyalah penegak hukumnya. Sama tuh. Yang anehnya, pas ini nih cuitan Fufu ini nih, yang klarifikasi malah istana. Orangnya malah bilang kayak gini, ya tanya yang punya akun lah. Masa tanya saya, anjing sama pisan kayak bapaknya. Sialan. Pas masalah jet pribadi juga, yang klarifikasi siapa? KPK. Yang dimintain klarifikasi siapa? Pelapornya. Yang klarifikasi lagi siapa? Kominfo. Gila. Bapaknya nih standar gandanya nih ya. Dia yang rancang undang-undang pelemahan KPK. Dia juga yang teriak-teriak kalau DPR harus mengesahkan RUU perampasan aset. Gila. Nah ini negara. Ini blunder nggak sih? Coba deh. Kalau teman yang dimaksud itu adalah benar sesuai dugaan netizen, yaitu pemilik Garena dan Shopee, jadi makin kuat dong dugaan gratifikasi. Dan sebelumnya si Bobby kan udah bilang itu bayar dan dijamin itu bukan pakai duit korupsi. Terus ini maksudnya lu ngomong gini apa coba? Lu blunder apa sengaja lu sekarang jadi anak abah lu? Padahal kan lebih aman kalau lu bilang itu bayar. Duit dari mana? Ya duit dialah. Bukti bayarnya mana? Ya tunggu aja orang belum dibayar, minta dulu aja invoice-nya ya kan beres. Payah lu. Gue baru sadar ternyata jadi menteri adalah salah satu pekerjaan paling berat di Indonesia. Soalnya selain harus jalani tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, beberapa menteri juga harus nyebokin anak presiden. Mana umurnya udah 29 tahun lagi. Kebayang baunya kayak gimana gak tuh? Itu orang beraknya di Amerika kecium sampai Jakarta. Bau tainya lintas benua. Belum lagi harus nyebokin yang umurnya 36 tahun, ya Allah. Itu selain dicebokin juga harus dicariin tukang buat renovasi. Soalnya yang dirusak udah kebanyakan. Kalau menurut gue ya, sebenarnya kalian itu tidak terlalu mencintai Pak Prabowo sebenarnya kan, tapi lebih mencintai Pak Jokowi, Gibran gitu kan. Dan kalian pun lebih marah 11/100 daripada akun Fufu Fafa yang menghina Pak Prabowo. Banyak yang bilang B aja katanya kalau misalkan Pak Prabowo dihina seperti itu. Tapi giliran 11/100 oleh Anies,
kalian marah-marah. Kalian tuh benci sama Anies sebenarnya, bukan terlalu dukung Pak Prabowo. Itu kali ya. Ya teman-teman semua, itulah tadi ya komentar dari para netizen. Yang terakhir nih ya, mengatakan bahwasanya kalau kalian para pendukung Pak Prabowo itu sebenarnya benci sama Pak Anies, bukan karena mendukung Pak Prabowo. Karena nyatanya dulu Pak Anies mengatakan 11 dari 100 itu masih dibahas loh sampai sekarang ya kan. Apa-apa 11 dari 100, 11 dari 100. Giliran akun Fufafa yang jelas-jelas menyerang secara brutal Pak Prabowo, kalian malah ngomong B aja, kan lucu ini. Ya begitulah teman-teman semua ya, keras karena ada sesuatu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.